Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Saraswati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 Angkatan 4, nomor daftar hadir 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal tentang materi analisis isu kontemporer pada pembelajaran asinkronus 4 Agustus 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis isu-isu yang ada di instansi tempat saya bekerja. Baiklah, sebelumnya, apa itu analisis isu kontemporer? Analisis isu kontemporer. Kita mulai dari kata isu sendiri. Definisinya adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap yang lebih krisis. Sedangkan kontemporer merupakan suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi saat masih berlangsung sampai sekarang. Sehingga isu kontemporer itu merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, dan jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa yang sekarang, yaitu masa modern. Contoh-contoh isu-isu kontemporer antara lain ialah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, identifikasi isu yang ada di instansi saya. Sebelumnya, saya bekerja di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pangkalan Baru. Sehingga beberapa isu yang teridentifikasi adalah isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Isu yang pertama ialah bolos sekolah. Peserta didik sering bolos saat jam pembelajaran berlangsung. Peserta didik yang seharusnya menyelesaikan kewajiban belajar sampai dengan waktu yang telah ditentukan, namun ada beberapa yang kabur sebelum waktu pulang. Kemudian, permasalahan yang kedua yaitu tertangkap membawa alat rokok elektrik saat razia di sekolah. Di sini peserta didik tertangkap membawa alat rokok elektrik saat guru BK dan keamanan sekolah melakukan razia. Kemudian, identifikasi isu di instansi saya yang ketiga ialah terjadinya bullying atau perundungan antar siswa. Bullying yang terjadi ini tidak hanya dalam bentuk verbal, bahkan sudah sampai pada bullying tindakan, seperti contohnya menyembunyikan sepatu temannya, atau memasukkan sampah ke dalam tas temannya, dan lain-lain. Kemudian dari identifikasi isu ini, untuk menentukan isu aktual, digunakan metode APKL. Apa itu APKL? Yaitu metode penentuan isu aktual. A merupakan aktual, kemudian P merupakan problematik, seberapa menarik atau mendesak isu tersebut. Kemudian halayak, apakah ini menyangkut hajat orang banyak. Kemudian layak, apakah isu ini pantas, realistis, atau berkaitan dengan kewenangan. Sehingga diperolehlah skor ini. Untuk bolos sekolah itu skor totalnya 18, membawa alat rokok elektrik itu 16, sedangkan bullying 15. Sehingga setelah di ranking, bolos sekolah merupakan core issue atau isu utama dari identifikasi masalah yang ada di instansi saya. Kemudian, penyebab isu utama setelah kita buat dengan fishbone diagram, dapatlah seperti ini. Dalam fishbone diagram ini digunakan kategori 5S untuk isu utama atau core isu yang ada. Yang pertama ada sistem. Di sini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan akhlak. Di sini pentingnya kurangnya penguatan tentang pendidikan karakter, sehingga kurang tertanamnya dalam diri peserta didik itu pentingnya menghargai waktu. Kemudian surroundings atau
lingkungan di sini menyebabkan adanya rasa malas dan juga pergaulan dari peserta didik. Kemudian skill keterampilan terbentuk dari adanya doktrin dari teman, kemudian supplier pemasok di sini karena pengaruh sosial media. Karena penyebab-penyebab ini kemudian berakibatlah ke kegiatan peserta didik bolos sekolah. Kemudian, apa dampaknya apabila tidak diselesaikan masalah tersebut? Peserta didik akan terbiasa meremehkan peraturan yang ada. Kemudian, peserta didik akan mempunyai kebiasaan buruk yang terus berlanjut. Selanjutnya, perilaku buruk tersebut akan menjadi contoh buruk untuk peserta didik yang lain. Kemudian, akan menumbuhkan sikap tidak bertanggung jawab, sikap tidak disiplin terhadap tanggung jawabnya. Kemudian, peserta didik secara tidak langsung melakukan praktek korupsi. Dalam hal ini, korupsi yang dilakukan adalah korupsi waktu. Ya, karena seharusnya dia menyelesaikan kewajibannya sampai waktu yang ditentukan, tapi kewajibannya tidak diselesaikan. Kemudian, gagasan kreatif untuk penyelesaiannya, yang pertama, akan memasukkan pendidikan anti korupsi seperti yang telah diatur dalam Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 tahun 2006, yaitu dimasukkan ke dalam kurikulum mata pelajaran PKN. Kemudian membuat kegiatan yang menarik di sekolah, misalnya membuat pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proyek. Kemudian menginovasikan metode pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan saat kegiatan belajar berlangsung. Kemudian memberikan sanksi yang tegas, misal berupa poin kasus yang tinggi yang dapat berakibat pada tidak naik kelas atau mutasi. Sekian learning journal dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.